Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya David dari PDKK Santo Yosef Denpasar. Hari ini Kamis 14 Januari 2022 kita akan bersama-sama merenungkan firman dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan firman-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Yesus datang kembali ke Kapernaum. Rupanya ini adalah kedatangan kedua kalinya Yesus ke Kapernaum. Sebelumnya di Markus 1, kita bisa lihat bagaimana Yesus pada kedatangannya yang pertama mengadakan 2 mujizat, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari seseorang yang kerasukan di dalam rumah ibadat. Kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Itu mujizat yang kedua. Dan kedua peristiwa ini membuat Yesus sangat dikenal di sekitar daerah itu. Hari ini kita melihat bagaimana orang datang berkumpul di depan rumah di mana Yesus berada. Kemudian datang 4 orang menggotong si lumpuh. Mereka percaya bahwa jika si lumpuh ini sampai ke hadapan Yesus, dia pasti sembuh dan segala masalahnya pasti bisa diatasi. Yesus, kita lihat, tidak langsung menyembuhkan kelumpuhannya, tetapi yang dia katakan adalah bahwa dosanya diampuni. Jadi Yesus mengampuni dosa lebih dulu, baru kemudian menyembuhkan fisik. Terjadi kesembuhan spiritual lebih dulu, baru terjadi kesembuhan fisik. Dan Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang ini. Di sini kita bisa belajar bahwa iman adalah unsur yang sangat penting untuk terjadinya sebuah mujizat. Ini nyata, iman ini nyata dari cara mereka sampai kepada Yesus. Itu menunjukkan
besarnya kepercayaan mereka akan kuasa Yesus. Belas kasih Yesus sungguh tertuju kepada mereka yang percaya kepadanya sebagai putra Allah. Kita lihat ahli-ahli Taurat protes karena mereka tidak mengenal dan juga tidak percaya bahwa Yesus sungguh putra Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat si lumpuh ini sepenuhnya bergantung kepada pertolongan orang lain untuk membawa dia kepada Yesus. Dan hal ini pun tidak mudah buat keempat orang itu untuk menolong dan menggotong si lumpuh ke hadapan Yesus. Mereka harus naik ke atap, membuka dan menurunkannya sampai di hadapan Yesus. Kita belajar bahwa untuk sampai kepada Yesus memang bukan hal yang mudah. Ada banyak hambatan. Dan ternyata pada zaman ini di sekitar kita pun ada banyak orang-orang yang lumpuh, mungkin bukan secara fisik, tetapi lumpuh secara rohani. Mungkin mereka larut dalam perasaan bersalah, perasaan berdosa. Mungkin kegagalan di masa lampau membuat mereka lumpuh. Mungkin juga kekecewaan yang mereka alami. Mungkin juga luka-luka batin dan masalah-masalah hidup yang berat yang membuat mereka lumpuh sehingga mereka tidak bisa sampai kepada Yesus. Dari bacaan ini ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan bersama. Pertama, sabda Yesus itu penuh kuasa. Sabda Yesus itu menyembuhkan secara keseluruhan, holistik, integral, baik fisik maupun rohani. Yang kedua, ternyata seseorang dapat disembuhkan berkat iman orang lain. Kita belajar dari 4 orang yang menggotong si lumpuh ini. Jadi iman dari tim penggotong si lumpuh ini menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan si lumpuh. Dari sini kita bisa belajar bahwa permohonan atau doa bersama dalam komunitas, misalnya keluarga, dalam persekutuan doa, dalam paroki, dapat membawa kesembuhan buat anggota keluarga yang sakit. Yang ketiga, yang pertama-tama diharapkan oleh si lumpuh ini adalah kesembuhan fisik. Tetapi Yesus justru pertama-tama memberikan apa yang jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan fisik, yaitu belas kasih dan pengampunan Allah atas kegagalan dan dosa-dosa kita. Memulihkan hubungan antara Bapa yang penuh dengan belas kasih dengan anaknya yang bersalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sekeliling kita sekarang ini, kalau kita tengok, mungkin juga ada banyak orang yang lumpuh secara rohani. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita semua dipanggil. Kita semua memiliki tanggung jawab sebagai murid Yesus untuk membawa mereka kepada Yesus Sang Penyembuh sejati dalam doa dan juga melalui kesaksian hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.